dosen, salam literasi. Kali ini balik lagi sama kita berdua nih. Aku Sergio. Dan aku Desi. Kali ini kita ada di segmen ngeresik, ngebahas literasi asik. Nah, kita kali ini kedatangan narasumber yang sangat wah nih teman-teman. Boleh kita langsung kenalin aja narasumbernya? Oke, narasumber kita pada hari ini yaitu Duta Literasi Sakura. Hai kakak semua. Mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu supaya teman-teman yang nonton video ini tahu siapa sih kakak-kakak yang cantik dan ganteng. Oke, terima kasih Kak waktunya. Perkenalkan, nama aku Nimade Abi Melistia Dewi, biasa dipanggil Melis. Aku merupakan anggota Paguyuban Literasi SMA Negeri 1 Utara tahun 2022. Baik, perkenalkan saya Dharma Adi, bisa dipanggil Dharma. Saya juga merupakan anggota dari Paguyuban Literasi Sakura tahun 2022. Oke, kita udah kenalan nih sama kakak-kakak yang ganteng dan cantik ini. Jadi ada Kak Melis dan juga Kak Dharma. Nah, kita langsung aja nggak sih Kak ke pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang literasi budaya nih Kak. Menurut kakak-kakak, apa sih itu definisi dari literasi budaya? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Ya. Oke, jadi menurut aku pribadi, mendengar kata literasi budaya itu aku terpikirkan pengertian dari literasi budaya. Nah, menurut aku literasi budaya itu merupakan bagaimana sih cara kita memahami suatu budaya dan bagaimana cara kita bersikap terhadap budaya yang menjadi identitas bangsa. Nah, kenapa sih budaya itu bisa menjadi identitas bangsa? Karena budaya itu merupakan ciri khas suatu daerah atau itu bisa menjadi budaya, maksudnya ciri khas tiap daerah. Jadi hal tersebut itu sangat penting kita miliki karena jika kita tidak memiliki ciri khas suatu daerah, gimana sih cara kita membedakan daerah A dengan B gitu. Jadi budaya itu bisa dilihat dari cara berpakaian, misalnya di Bali. Nah, di Bali itu ada yang namanya pakaian adat Bali. Di Jawa juga ada yang namanya pakaian adat Jawa. Jadi itu berbeda gitu. Jadi kita memiliki ciri khas atau budaya bisa dibilang identitas gitu. Jadi budaya itu sangat penting untuk maksudnya budaya itu sangat penting karena itu akan menjadi identitas suatu daerah gitu. Mungkin Kak Dharma bisa menambahkan? Mungkin sudah Kak, soalnya penjelasan Kak saja sudah cukup lengkap, jadi mungkin ya bisa dicukup. Oke, jadi gitu sih Kak. Dari yang saya tangkap, budaya itu merupakan identitas bangsa, identitas suatu daerah. Ngomong-ngomong soal budaya nih kan, budaya itu kan nggak hanya tentang kesenian aja. Nah, di Sakura ini, apa sih budaya yang jadi ciri khas Sakura itu tersendiri? Oke, Kak Dharma? Baik, mungkin bisa aku jawab ya pertanyaan tadi. Nah, budaya apa sih yang ada di Sakura selain budaya yang dalam notabene seni? Nah, jadi salah satu budaya Sakura itu ada di budaya literasinya, yang dimana setiap hari Senin sampai Jumat di weekdays itu kita ada 15 menit sebelum mata pelajaran dimulai kita mengadakan literasi bersama. Jadi siswa itu dibebaskan untuk memilih media literasi mereka dan mereka diharuskan untuk mengetahui informasi dari media yang mereka cari informasi literasi tersebut, lalu mereka akan mempresentasikannya di depan kelas. Selain itu, pada hari Jumat di jam ekstra wajib kita juga ada program yang namanya Sapu Lidi. Sakura punya literasi digital. Nah, di Sapu Lidi ini kita biasanya membahas topik-topik yang sedang tren. Jadi para siswa itu tidak bosan dengan konten-konten yang kita bawakan. Jadi gitu. Jadi Sapu Lidi itu juga termasuk kita selain budaya yang kesenian, jadi Sakura itu juga budaya literasinya gitu. Oke, for your information, jadi tadi sebelum kita buat video ini, kita juga udah sempat buat video Sapu Lidi bersama kakak-kakak Duta Literasi Sakura. Oke, kita tadi udah bahas tentang budaya yang ada di Sakura, kita mau lagi nih. Bicara tentang Sakura yang ada di daerah Dalung nih Kak. Kita pengen tahu nih, apa sih kesenian yang melekat banget nih di daerah Dalung? Oke, jadi menurut sepengalaman aku aja ya. Jadi waktu itu menurut aku budaya yang memang masih kental di daerah Dalung khususnya itu adalah budaya miring. Jadi waktu itu sepulang sekolah itu aku melihat sekelompok orang yang mau ke pura gitu berjalan dengan mengikuti sesunannya. Jadi sesunan itu merupakan benda yang disakralkan oleh umat Hindu. Jadi mereka ikut berjalan mengiringi sesunan. Jadi itu menurut aku masih kental dan masih terjaga di desa Dalung gitu. Jadi secara langsung gitu aku melihatnya itu sih. Oke, banyak budayanya unik juga ya. Ngomong-ngomong nih, kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Apa sih makanan khas yang hits di Kota Utara yang bahkan remaja masih menggemar? Baik, mungkin kalau di Dalung sendiri tidak ada makanan yang mencirikan khas daerah
sekitar sini. Jadi mungkin bisa makanan khas mungkin rujak kuah pinang. Tapi kalau yang hits itu kita kan remaja, tidak bisa dipungkiri kita kurang tertarik lah dengan makanan tradisional. Jadi yang hits di sini tuh lah kayak sempol, cimol, ayam geprek, ya sebelah. Dan bahkan sepengetahuan aku itu bahkan ada orang yang rela jauh-jauh datang ke Dalung cuma untuk kulineran cireng, seblak seperti itu. Kadang juga Dalung itu di apa ya namanya didokumentasikan sama kreator-kreator di TikTok. Nah itu ramai banget misalnya ada geprek di Dalung itu biasanya viral gitu. Jadi aku rasa itu menarik sih di Dalung untuk remaja gitu. Oke, kayaknya abis ini kita harus ke kulineran deh kayaknya. Iya, harus. Iya. Iya. Kita beli ayam geprek, kita beli cimol, Cireng ayam juga, geprek. Kak. Iya, benar banget. Oke, kita tadi udah bicarain tentang makanan yang hits dan mungkin kita bakal beli juga. Dan di sini kita bakal lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu. Jadi kita sempat baca artikel online nih Kak. Katanya di daerah Kuta Utara ini ada tradisi yang namanya perang ketupat. Nah, Kakak kira-kira bisa jelasin apa itu perang ketupat? Oke, jadi sepengetahuan aku ya, sama dari sumber yang aku baca, jadi perang ketupat atau siat tipat itu merupakan tradisi turun-temurun yang memang dilaksanakan setiap setahun sekali berdasarkan kalender Bali. Itu pada Purnama Kapat, itu di bulan Oktober-November. Nah, jadi dari artikel yang aku baca juga, itu telah terjadi siat tipat di Pura Desa Lanpuseh, adat Parangluih, Desa Dalung. Jadi itu dari yang aku baca terjadi pada tahun 2016, yang cukup lama. Jadi di mana para pemuda itu saling melempar ketupat gitu selama 30 menit di Jalan Raya Dalung. Nah itu kan cukup apa ya, mencuri perhatian gitu. Nah jadi tujuan dari perang tipat ini itu tentunya mewujudkan rasa syukur kita ke Tuhan Yang Maha Esa atas berlimpahnya sumber daya alam yang sudah diberikan gitu. Menarik banget Kak sih Kak Surya. Jadi nama wawasan kita juga kayak apa sih itu perang ketupat? Karena biasanya kalau di daerah kita itu lebih terkenal sama siat iya. Jadi mungkin sistemnya mirip juga dengan siat tipat, tapi bisnis sarana yang menggunakan tangan. Dan itu tujuannya juga sama untuk mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Benar banget. Dan itu dilaksanakan juga di daerah Jimbaran. Menarik juga ya Dharma, Yang menarik banget. sebenarnya kita bisa melihat langsungnya. Kalau kita tahu siat iya itu biasanya dilaksanakan oleh kaum apa? Generasi muda kah atau para lincir kah? Untuk siat iya itu sendiri dilakukan sama generasi muda, namun juga penglingsirnya itu tetap juga menemani. Jadi sama-sama sih dia biasanya ngelakuin kegiatan. Oke, Kita kita lanjut ya Kak ya. Oke, siap. Selain ngomongin tradisi dan makanan nih, kurang afdol kalau belum bahas soal wisata. Karena kita kan di Bali terkenal akan wisatanya yang indah. Kira-kira wisata yang paling terkenal di sini apa dan kenapa bisa terkenal? Baik, mungkin aku akan jawab pertanyaan tadi. Berhubung aku bukan orang asli Dalung ya, mungkin aku bakal jawab sesuai subjektivitas aku sendiri. Jadi menurut aku ada wisata yang terkenal di Dalung ini, khususnya di Kuta Utara itu ada di Pantai Brawe, yaitu di Desa Tibu Benang, Kecamatan Kuta Utara. Nah, di Pantai Brawe ini biasanya dikunjungi oleh banyak wisatawan asing karena mereka di sana tuh suka berjemur atau surfing gitu. Nah, selain itu juga di sana tuh banyak UMKM. Jadi kalau kita berkunjung ke Pantai Brawe, kita juga sekaligus meningkatkan kewirausahaan para masyarakat yang ada di sana itu kan. Dan juga Pantai Brawe ini sebenarnya yang menarik wisatawan itu juga pemandangannya. Karena pemandangan itu sangat indah, pantai itu sangat maksudnya sangat estetik lah gitu. Dan di Pantai Brawe itu sendiri juga bisa kita lihat banyak tempat-tempat wisata yang jauh gitu. Contohnya itu adalah Atlas. Iya. Ini langsung dah. Iya, selain Oke. ada Atlas juga Pantai Brawe itu juga merakyat gitu loh Kak. Jadi pedagang-pedagang di sana itu kan harganya terlalu mahal, jadi banyak anak muda yang mungkin iseng ke sana gitu. Itu yang buat rame. Affordable. Iya, bener banget, harga kantong siswa. Mungkin habis ini kita bisa langsung coba-coba berkunjung ke Pantai Brawe. Oh, iya. Wajib. Siap. Siap. Oke, last question nih Kak. Bisa Kak kasih pesan Kak mungkin untuk generasi muda, gimana sih cara kita melestarikan budaya di era kita sekarang? Mungkin Dharma? Mungkin Kak Melis dulu. Oke deh. Ladies first. Oke. Jadi kesannya nih dulu ya. Jadi kesan aku sama di Bali itu melihat budaya Bali yang sangat beragam dan setiap daerah tuh punya daya tarik masing-masing ya. Jadi aku rasa buat teman-teman generasi muda tetap pertahankan budaya kita, jangan lupa kepada budaya kita sendiri,
Jangan sampai kita menghilangkan budaya kita sendiri karena itu merupakan identitas kita. Kalau misalnya identitas hilang itu bagaimana? Apa yang terjadi seperti itu? Jangan lupa untuk dilestarikan. Gitu ya teman-teman. Mungkin Kak Dharma bisa menambahkan. Mungkin kalau pesan dari aku sendiri, kita sebagai generasi muda kan tidak luput dengan yang namanya teknologi, khususnya gawai atau smartphone kan. Nah jadi menurut aku sebagai generasi muda, daripada kita hanya mengkonsumsi konten-konten yang ada di sosial media, apa baiknya kita itu juga memproduksi konten. Apalagi kita bisa mempromosikan budaya kita melalui konten-konten tersebut. Jadi sekaligus kita memberikan exposure pada diri kita sendiri maupun budaya kita. Wah, bagus banget ya penjelasannya, dan pasti ngasih referensi juga untuk generasi muda kayak gimana sih cara kita melestarikan budaya. Inilah salah satu referensi ya. Iya, benar caranya. banget. Oke, tak terasa kita udah berbincang-bincang cukup lama bersama Kak Melis dan juga Kak Dharma. Mungkin sebelum kita penutupan, kakak bisa kasih slogannya. Jargon mungkin Iya, ya. jargon. Oke. Ini jargon nama siapa yang bilang? Boleh Kak Melis, boleh Kak. Duta Literasi Sakura, Bangkitkan literasi, ukirlah prestasi. Wah, keren. Wah, jadi segitu dulu segmen ngerusik kita pada hari ini. Aku Desi, Dan aku Sergio, kita pamit undur undur diri. diri. Sampai jumpa di ngerusik selanjutnya. Dadah!